Ada informasi terbaru terkait dengan perkembangan CPNS tahun 2024 dan kemudian kita akan bahas juga terkait dengan tenaga non ASN atau tenaga honorer yang katanya tahun 2024 ini akan diangkat semuanya. Apakah informasi tersebut benar? Kita akan bahas lengkap di video ini. Jadi tonton video sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Kumri dan masih di channel Mr. Mili. Teman-teman yang belum subscribe, silakan kalian subscribe terlebih dahulu ya, agar informasi atau video terbaru yang saya share itu kalian bisa mendapatkan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan apabila CPNS atau CSN itu akan dibuka nantinya. Dan kita akan bahas di video ini terkait dengan perkembangan ya terbaru dari penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Kemudian kita juga akan bahas berkaitan dengan masalah tenaga non ASN atau tenaga honorer yang banyak info beredar bahwasanya tahun 2024 ini ada kebijakan yang tentunya sangat baik dan ditunggu bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang menjadi tenaga honorer baik di instansi pemerintah daerah atau instansi pemerintah pusat. Dan semuanya kita akan bahas. Jadi pastikan teman-teman sebelum lanjut tonton videonya, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan bantu share atau subscribe bagi yang belum subscribe tentunya. Nah, informasi yang pertama yakni terkait dengan kapan jadwal resmi dari penerimaan CSN atau CPNS 2024 ini. Memang sampai sejauh ini belum ada ya arahan ataupun informasi resmi baik dari BKN atau Kemenpan RB terkait dengan tanggal resminya, bulan resminya kapan. Memang kalau info beredar itu katanya Maret itu akan dibuka, ada yang bilang Mei, tapi belum ada rilis resmi. Jikapun nanti sudah ada, pasti akan dirilis oleh BKN atau Kemenpan RB. Begitupun dengan formasinya ini, formasi apa saja yang dibuka tahun 2024 ini, apakah ada formasi jasa SLTA atau SMA, atau formasi-formasi apa saja, instansi apa saja yang dibuka. Sampai video ini dibuat, ini baru selesai ya tahap pengusulan. Kemarin tanggal 31 Januari, kemudian diperpanjang sampai 9 Januari, kemudian diperpanjang lagi sampai dengan 16 Februari 2024 untuk masa perpanjangan dari instansi yang ingin ikut penerimaan CPNS atau P3K tahun 2024 ini. Mereka baru tahap pengusulan. Jadi kalaupun selesai sekarang tahap pengusulan, berarti instansi tersebut atau formasi-formasi yang sudah diusulkan itu akan dikaji ulang oleh Kemenpan RB sebelum nantinya akan dirilis secara resmi. Nah, memang untuk tahun 2024 ini cukup besar dari tahun-tahun sebelumnya ya untuk penerimaan CSN sebanyak kurang lebih 2,3 juta formasi yang dialokasikan menjadi 3 kategori. Untuk CPNS itu sebanyak 690.822 formasi yang dibagi lagi menjadi instansi pusat sebanyak 207.000 dan instansi daerah 483. Ini untuk CPNS tahun ini, instansi daerah atau CPNS daerah ini akan dibuka juga. Kemudian alokasinya untuk kedinasan sebanyak 6.000 dan yang paling terbanyak itu adalah terkait dengan formasi P3K sebanyak 1,6 juta formasi yang terbagi menjadi P3K teknis, P3K guru, dan juga P3K tenaga kesehatan. Nah, memang untuk P3K ini ya banyak dibuka tahun ini karena mulai adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yakni Undang-Undang ASN terbaru ya, Nomor 20 Tahun 2023 itu menjelaskan bahwa penyelesaian tenaga non ASN atau tenaga honorer ini paling lambat 31 Desember 2024. Artinya mulai 1 Januari 2025 tidak ada lagi yang bekerja di instansi daerah atau instansi pemerintah daerah atau instansi pemerintah pusat itu statusnya tenaga honorer atau tenaga bantuan, tenaga atau TKS, tenaga non ASN itu tidak lagi. Yang ada statusnya mereka apakah PNS atau P3K. Nah, cuman ada 2 yang bekerja di instansi daerah atau di instansi pemerintah daerah atau pusat. Jadi tidak lagi yang namanya oh dia honorer, dia tenaga sukarela atau dia non ASN, nggak ada lagi. Jadi itulah dihabiskan tahun 2024 ini. Itulah kenapa salah satunya penerimaan CPNS atau penerimaan CSN 2024 ini
paling banyak dibuka, khususnya untuk P3K, karena akan menghabiskan. Dan rata-rata yang P3K ini, tahun ini kebanyakan mereka yang ikut dan akan diprioritaskan, atau yang tenaga honorer ya, tahun 2024 ini akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K. Nah, sebelum kita akan bahas terkait dengan P3K ini, silakan teman-teman simak videonya yang sudah beredar ya, ataupun yang sudah dijelaskan oleh Kemenpan RB. Silakan teman-teman tonton dulu. Pak Menteri, tadi kami menyimak apa yang Bapak sampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN itu sampai Desember tahun 2024. Kami beri ilustrasi di daerah kami, Pak. Tenaga kontrak kami itu ada kurang lebih 3.000 orang. Kami sudah melaksanakan seleksi, saat ini sudah lebih dari 1.000 orang, Pak, yang diterima. Akan tetapi yang diterima itu karena dilaksanakan secara terpusat, maka yang lulus itu hanya 40% yang tenaga kontrak lokal kami. 60%-nya itu datang dari luar. Berikut Pak Menteri, kalau sampai tahun Desember 2024 penataannya, bagaimana nasib tenaga kontrak kami yang masih kurang lebih 2.500 orang itu, Pak Menteri? Itu pertanyaan kami. Terima kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih. Jadi khusus tenaga non-ASN yang telah terdata dan Bapak telah ajukan ke BKN dan telah Bapak isi surat pertanggungjawaban mutlaknya, itu nanti ikut tes, tapi nanti pasti kita terima, ya. Ikut tes prosesnya, tentu yang sudah terdaftar dan sudah terdata di BKN. Nah, tentu ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Bapak. Ya. Ini ada banyak daerah yang kemampuan anggarannya tidak cukup karena jumlah pegawainya sudah terlampau besar. Kita sudah memberikan dua opsi. Satu, jika anggarannya belum mampu, nanti dia statusnya akan menjadi P3K, tapi P3K-nya adalah P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini apa? Adalah mereka yang bekerja tidak harus penuh dari pagi sampai sesuai dengan jam kerja yang ada, tapi mereka bisa saja bekerja paruh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi bagi mereka, Bapak Ibu yang sudah kemampuan keuangannya cukup, bisa diangkat menjadi penuh waktu. Terkait dengan penjelasan penuh waktu dan paruh waktu, nanti Pak Aba, Pak Yomo bisa menjelaskan dengan rinci. Jadi, kami, pemerintah telah memberikan pintu, karena dia kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah, maka ada skema penuh waktu dan paruh waktu. Karena dulu kita telah bersepakat dengan DPR, tidak akan ada PHK massal, tidak ada kenaikan anggaran yang signifikan, juga tidak ada penurunan pendapatan dari non-ASN yang sekarang sudah ada. Jadi bagi non-ASN yang sekarang sudah ada, yang sudah terdata di BKN, mereka tetap bisa bekerja dengan pendapatan yang sekarang ada. Tapi jika kemampuan anggarannya ada, maka mereka bisa dinaikkan ke P3K penuh waktu sesuai dengan skala prioritas yang ada di daerah. Saya kira itu, Pak. Nah, setelah kalian tonton ya video tadi, bahwa ada beberapa poin atau catatan yang teman-teman tenaga honorer ini menjadi angin segar dan kabar baiknya, bahwa tahun ini semua yang statusnya menjadi tenaga honorer atau menjadi tenaga non-ASN tidak ada pemberhentian. Kalian semuanya akan diangkat menjadi P3K, tetapi ada beberapa catatan. Nah, yang pertama adalah yang menjadi catatan adalah teman-teman yang diangkat menjadi P3K tahun 2024 ini tetap akan mengikuti tes. Jadi tetap akan mengikuti tes P3K. Jadi bukan langsung diangkat ya, tapi tetap akan mengikuti P3K, tetap akan mengikuti tes ya, jadi tes seleksi P3K. Nah, nama-nama yang akan diangkat tersebut syaratnya harus mereka sudah terdata di sistem database BKN ya. Jadi tahun 2022 kemarin, terakhir 31 Oktober 2022, ada surat edaran ya dari masing-masing tenaga masing-masing instansi tempat kalian bekerja, tempat kalian honor ya, atau tenaga sukarela, itu didata untuk akan dimasukkan ke database dari BKN. Nah, inilah mereka yang sudah terdata di sistem database BKN tahun 2022 kemarin, walaupun ijazahnya ijazah SMA kemarin, asalkan sudah terdata di sistem database BKN, akan pasti akan menjadi P3K ya. Nah, kemudian poin kedua adalah P3K ini akan dibagi menjadi dua kategori. Jadi ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, kemudian bedanya apa antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu? Jadi kalau P3K penuh waktu, ini seperti P3K pada umumnya, sama. Mereka gajinya ada gaji tetap, jam kerjanya sama seperti PNS ya.
dapat tunjangan yang lain-lainnya. Tetapi kalau P3K paruh waktu, mereka tetap akan mendapatkan NIP sama seperti P3K penuh waktu. Yang hanya bedanya pada P3K paruh waktu jam kerjanya mereka lebih sedikit. Dan untuk penggajiannya kurang lebih sama seperti gaji mereka saat menjadi honor kemarin atau menjadi tenaga sukarela atau tenaga non ASN kemarin. Jadi gajinya tidak seperti P3K penuh waktu yang sudah ada aturannya. Tetapi kalau P3K paruh waktu gajinya kurang lebih sama seperti saat mereka menghonor kemarin gajinya berapa. Nah, itulah yang mereka akan dapatkan. Itu yang beda. Tetapi mereka jam kerjanya dikurangi. Kalau P3K mungkin 8 jam, mereka hanya 4 jam kerja. Nah, untuk P3K paruh waktu dan penuh waktu ini kembali lagi ke masing-masing instansi daerah teman-teman semuanya. Kalau misalnya kalian menghonor di Kabupaten Jayapura misalnya ya. Nah, kalian di sana nanti tergantung instansi daerahnya sanggupnya mengangkat untuk P3K penuh waktu ini berapa orang. Nah, sisanya yang sudah terdata di sistem database BKN tadi akan diangkat tetap mengikuti tetap menjadi P3K tapi dia statusnya paruh waktu. Nah, bagaimana untuk penetapan P3K penuh waktu dan paruh waktu ini? Jadi mereka nanti semuanya itu tenaga honorer yang sudah terdata di sistem BKN ikut tes. Mereka yang lolos tes P3K akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Mereka yang nggak lolos tes, yang nggak masuk nilai ambang batas, ya tetap diangkat P3K tapi statusnya menjadi P3K paruh waktu. Nah, kenapa harus ada paruh waktu ya? Kenapa nggak semuanya menjadi penuh waktu? Karena pembiayaan gaji ya dari P3K ini balik ke APBD dari pemerintah kabupaten atau pemerintah kota masing-masing. Jadi tergantung kesanggupannya. Kalau sanggup Kabupaten A mengangkat tenaga honorernya semuanya jadi penuh waktu, ya nggak apa-apa, berarti nggak ada paruh waktu, semua penuh waktu. Jadi tergantung dari kekuatan finansial dari daerah dan kabupaten mereka masing-masing. Nah, kemudian syaratnya ya untuk salah satu syaratnya ini mereka kalau guru itu sudah masuk dalam Dapodik, kalau kesehatan itu sudah masuk terdata ya di SIS DMK. Itu salah satu syaratnya. Dan yang terpenting itu sudah sinkron datanya di database BKN. Kalian bisa cek lah di data BKN ya, apakah nama kalian yang kalian sudah menghonor ya terdata di sistem database BKN. Kalau sebelum terdata walaupun kalian menghonor atau kalian TKS selama 10-12 tahun tetapi belum terdata ya kalian tetap akan diangkat menjadi P3K baik itu penuh waktu ataupun paruh waktu. Nah, kemudian untuk yang belum terdata bagaimana? Nah, kalau misalnya kalian menghonor baru terakhir kan 31 Oktober 2022. Kemudian kalian masuk menjadi tenaga honorer mungkin di dinas mana ya atau kalian di sekolah mana. Kalian mulai menghonor pada November 2022. Nah, ini belum terdata artinya. Kalian sampai saat ini belum terdata. Dan kalian ingin ikut tes P3K itu bisa, tapi dari jalur umum. Tetapi dengan syarat jalur umum ini tergantung dari kuotanya nanti. Jadi mereka yang prioritaskan itu formasinya dari P3K yang sudah terdata dari tenaga honorer yang sudah terdata di sistem database BKN. Kalau sudah terpenuhi formasinya, masih ada yang kurang, baru dibuka untuk umum. Tapi kalau belum sudah terpenuhi, untuk umumnya nggak akan dibuka. Jadi kalian solusinya bisa mendaftar CPNS. Nah, kalau mau daftar CPNS yang tenaga honorer bagaimana? Bisa. Kalau mendaftar CPNS tidak ada syaratnya harus sudah terdata, harus honor berapa tahun. Mau kalian honor 10 tahun, mau kalian sudah terdata di sistem database BKN, sudah masuk Dapodik, sudah masuk SIS DMK, ya. Tidak ada hubungannya. Mendaftar CPNS itu semua orang itu sama peluangnya, ya. Tidak ada syarat harus misalnya sudah menghonor dulu, nggak ada. Jadi semuanya sama. Jadi itu yang teman-teman harus ketahui. Dan yang menjadi pertanyaan mungkin ya, untuk rekrutmen pegawai di tahun yang akan datang itu bagaimana? Karena mulai 2025 status pegawai di instansi pemerintah
daerah atau pusat itu hanya ada P3K dan PNS, artinya nggak ada lagi tenaga honorer. Nah ini bagaimana? Artinya nggak buka lagi tenaga honorer untuk ke depannya. Nah ini sebenarnya aturannya sedang dibuat ya, tetapi sudah banyak info yang beredar dari tahun-tahun sebelumnya bahwa memang ke depannya itu instansi daerah atau instansi pemerintah pusat ya tidak menerima lagi tenaga honorer. Jadi walaupun kalian mau honor, kalian mau kerja di sana, ya kalian tidak akan bisa karena tidak menerima lagi. Kalaupun kalian nanti mungkin instansi tersebut membutuhkan pegawai baru, ya mereka akan membuka rekrutmen. Nah, sistem rekrutmen itu itulah yang mungkin yang akan nanti diterapkan setiap satu tahun itu ya bisa menjadi 3 sampai 4 kali perekrutan. Jadi tidak bersamaan. Mungkin instansi daerah A ya, misalnya Kota Bengkulu butuhnya tenaga pegawai ya, butuh pegawai itu di mungkin di rumah sakit A atau di sekolah A itu banyak. Nah, mereka akan membuka CPNS, membuka penerimaan P3K atau CPNS secara mandiri. Atau bisa melalui pihak ketiga. Ada juga yang punya pihak ketiga jadi sistemnya seperti outsourcing ya. Nah, itu ada juga. Tapi ini kebijakan ini masih dikaji lagi, kita menunggu aturan turunannya yang sedang dibuat oleh Kemenpan RB bersama dengan pejabat-pejabat struktural yang lainnya. Nah, kita masih menunggu. Yang pasti ini kabar gembira untuk teman-teman yang menjadi tenaga honorer yang sebelumnya, tapi dengan syarat sudah terdaftar di sistem database BKN. Tahun ini tidak ada pemberhentian tenaga honorer, semuanya akan diangkat. Kalian tetap ikut seleksi P3K, tapi yang lolos masuk P3K penuh waktu, yang tidak lolos akan masuk P3K paruh waktu. Ya, jadi teman-teman tetap semangat belajar persiapan khususnya untuk teman-teman yang berjuang ingin ikut CPNS. Ini banyak ya, PNS ini selalu menjadi primadona, apalagi khususnya untuk CPNS Kemenkumham. Jadi belajar dari sekarang. Kalau teman-teman butuh bimbingan belajar untuk sekolah kedinasan, untuk CPNS, silakan kalian bisa mendaftar bimbingan belajar yang sudah atau masih dibuka. Silakan kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa langsung DM ke Instagram aku Berita. Pasti aku tunggu persiapan untuk teman-teman semuanya. Semangat, jangan lupa berdoa dan pastinya minta restu orang tua atau orang-orang yang kalian sayang. Terima kasih. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.